Oke, pembicara Iya, berikutnya bersama. Mbak Arnita udah hadir ya? Sudah, Mas. Oke, nah Mbak Arnita ini sekarang akan membahas mengenai puasa. Nah, rahasia puasa ini mungkin pernah aku jelaskan sebelumnya, nanti akan di-refresh lagi karena aku bilang basicnya kita ialah fasting on ketosis. Fasting is the healer, ketosis is the keeper. Makanya kan aku bilang, aku nggak pernah banyak menjelaskan mengenai makanan, nggak banyak debat tentang makanan, tapi cuma satu yang aku sering tekankan, low carb. Kenapa? Karena kita mau tetap ketosis itu aja. Jadi untuk mau carb, mau makan, dibilang, oh kalau karbo itu penting ini, bisa aku bantai semua yang statement yang karbo harus masuk. Tapi kalau untuk jenis makanan low carb, aku nggak peduli. Yang penting kamu ketosis. Selesai. Kenapa ketosisnya itu keeping kemampuan fastingmu? Kenapa? Fastingnya yang is healing. Dan ketosisnya yang membuat make sense. Tanpa kita ketosis, tanpa kita punya keton, bagaimana otak bisa kena lemak di badan sebagai tangki bensin? Karena tangki bensinmu bukan gula. Begitu keton nggak ada, trust me, otak nyari gula. Selesai, titik mati. Itu fisiologi. Jadi ada alasan apapun yang menghilangkan ketosis karena ketosis nggak boleh lama-lama, itu bisa aku bantai semua. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke fastingnya. Kenapa kita keeping ketosis supaya kemampuan fastingnya, kita lihat rahasia healing di fasting ini apa. Lanjut oleh Mbak Anita. Silakan, Mbak. Pagi, Mbak Anita. Pagi, Mbak. Wah, suaranya agak kencengan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua. Terima kasih pada Mas Tio sama Mas Bobi yang udah memberi kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan saya bisa ikut mencerahkan semuanya ya. Ya. Cuma cerita saya ini cerita dasar, basicnya dulu. Penting, Mbak, itu. Basic harus diulang-ulang, nanti orang udah lupa. Itu. Kemana-mana yang basic lupa lagi. Iya, diulang-ulang bisa tambah paham ya, Mas. Betul. Oke, cuma saya bagian yang gambaran umumnya aja. Nanti kalau gambaran khususnya Mas Tio aja yang lanjut. Okay? Siap. Oke. Silakan. Mas. Silakan. Ini warnanya saya buat ungu karena ada berkaos ungu ya. Ya. pada excited semua sama kaos ungu nih kayaknya. Iya, aku salah outfit nih hari ini, harusnya aku ungu juga mau aku hari ini. Ini malah orange. Saya Dr. T. Amitasha, umur 51 tahun, alumni FKUU, sekarang PNS GP di Puskesmas Selesai Langkat, Sumatera Utara. Nah, materi kali ini saya mencoba menjelaskan puasa untuk sehat dengan fisiologi yang mendukung kemampuan berpuasa. Nah, makhluk hidup itu kita, baik yang organik, yang tingkat rendah ataupun tingkat kompleks, itu tentu akan hidup dan berkembang, tumbuh dan berkembang, pasti melakukan metabolisme. Apa itu metabolisme? Suatu rangkaian biokimia, artinya ibaratnya kok lebih gampangnya bongkar pasang molekul. Nah, ada dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Di mana anabolisme ini terjadi pembentukan molekul baru, memerlukan energi, sedang katabolisme adalah pembongkaran molekul dan menghasilkan energi. Kalau kita yang sehat atau memang kondisi sel itu bagus, maka metabolisme ini fleksibel, seimbang. Nggak anabolisme terus ujungnya pasti kerusakan. Nah, kita berusaha untuk menjalankan fungsi ini dengan bagus sehingga kerja fungsi tubuh itu bisa berjalan dengan baik. Nah, apapun makanan yang di dalam dunia luar itu, di dalam tubuh itu hanya tinggal 3 bagian. Protein, glikogen yang berasal dari karbohidrat, atau lemak yang namanya disebut trigliserida. Nah, jadi untuk audiens semua, jangan bingung nengok ini diagram, kita cuma cari, ibaratnya denah, kita cari apa yang inti yang penting. Kita lihat di asam amino, glukosa, dan fatty acid, jumpanya di mana? Di asetil koenzim A. Itu artinya
tidak satu jalan menuju Roma. Cuma tinggal cari jalan mulus atau jalan yang undakan-undakan yang tidak mulus gitu ya. Mudah-mudahan dengan hari ini kita coba menerangkan di tingkat sel, bisa lebih memberi gambaran yang lebih luas pemahaman kita tentang fungsi tubuh ya. Untuk hidup, tumbuh, dan berkembang itu tubuh pasti harus ada jalur penghasil energinya di dalam sel. Bisa melalui beta oksidasi, bisa melalui glikolisis. Kalau udah cerita beta oksidasi, akan bercerita tentang fatty acid dan gluconeogenesis. Kalau glikolisis, kita pasti cerita glukosa dari sumber karbohidrat. Ini tentang beta oksidasi. Free fatty acid akan mengalami beta oksidasi di dalam mitokondria sehingga menghasilkan badan-badan keton. Jadi syaratnya di sini nampak ya kan, untuk membakar lemak harus melalui beta oksidasi di dalam mitokondria, itu kuncinya. Nggak usah dihafal, nanti ntar kita mumet ya kan. Setelah asam lemak yang dari pemecahan dari jaringan lemak itu tidak bisa langsung menembus barier otak, jadi harus diubah dulu di dalam liver, menghasilkan badan keton, baru bisa masuk ke pembuluh darah melewati blood-brain barrier, maka otak akan membentuknya menjadi energi untuk kebutuhan fungsinya. Di sini juga nampak, gak usah dipikirin yang rumitnya ya. Kita tengok aja perjalanan lipolisis menjadi fatty acid masuk ke sel hepar, mengalami beta oksidasi, menjadi badan keton, balik lagi ke pembuluh darah, masuk ke jaringan saraf. Nah, setelah cerita kalau tidak dapat glukosa dari karbohidrat, tentu kita bisa membentuk glukosa dari jalur yang lain, yaitu melalui piruvat. Di mana piruvat itu bisa dapat dari laktat, dari gliserol, pemecahan jaringan lemak, dan asam amino yang jenis glukogenik, di mana piruvat tidak akan memasuki TCA cycle, melainkan melalui jalur yang lain menjadi oksaloasetat, kemudian jadi fosfoenol piruvat, akhirnya menjadi glukosa. Jadi nampak kan jalan lain menuju Roma tidak hanya dari glukosa, untuk menuju glukosa itu tidak harus dari pemecahan karbohidrat, tapi dari pemecahan zat yang lain bisa dibentuk glukosa. Cuman kalau pembentukan ini namanya gluconeogenesis, di dalam tubuh yang ketosis tidak dominan, hanya untuk beberapa sel yang tidak punya mitokondria seperti eritrosit dan beberapa sel otak. Nah, sedikit cerita setelah cerita tentang ketosis, tapi juga kita harus tahu apa itu lipogenesis ya. Lipogenesis itu artinya pembentukan lemak dalam kurung atau istilahnya trigliserida. Nah, itu aja yang kita ingat. Dibentuk oleh hati, disimpan di jaringan lemak. Kalau energi kita itu balan pemakaian dan pengeluaran, mudah-mudahan sel kita bisa sehat, jaringan kita juga tetap sehat. Tapi yang ada kenyataan sekarang, yang ada ke overnutrisi, energi berlebih dipakai sedikit, akhirnya imbasnya juga ke jaringan yang tidak seharusnya tidak tempat nyimpan lemak, jadi tempat nyimpan lemak, akhirnya menjadi lipotoxicity. Dan akhirnya bisa menjadi penyakit yang ada di dalam tubuh, bisa di jantung, di hepar, di ginjal, di pankreas, sehingga merusak fungsi tubuh kita sendiri. Terjadilah penurunan fungsi. Nah, ini juga seperti itu juga tadi, lemak di awal kalau terlalu banyak dibentuk, akhirnya dia membanyakkan diri, kemudian membesar, kemudian meluber, merusak endotel sel, merusak hepar, merusak pankreas, merusak otot, akhirnya jadilah penyakit. Ibaratnya bom waktu, cuman belum nampak. Di saat-saat awal mata-mata memandang ini tidak nampak, tapi proses itu sebenarnya di tingkat sel sudah berlangsung lama, kronik,
Dan gitu muncul, sebenarnya bom udah meletus, ya kan Mas? Nah, ini ada dua bagan, bagaimana hasil pembakaran dengan asam lemak dan dengan pembakaran glukosa. Kita lihat, beda banget hasilnya. Dengan fatty acid dihasilkan 106 ATP, sedang dengan glukosa hanya menghasilkan 30 ATP. Nampak perbedaannya 3 kali lipat. Tentu itu yang hasilnya yang sangat signifikan. Energinya lebih besar, ROS-nya juga lebih sedikit. Nah, kita lihat juga di dalam tubuh kita punya kemampuan menyimpan cadangan energi. Tapi dalam bentuk apa? Nih, dalam bentuk lemak, yaitu trigliserida, utamanya di jaringan adipos tisu, itu bisa sampai 15.000 gram. Sedang glikogen, ini asalnya adalah glukosa, hanya bisa liver menyimpan 70 gram, otot juga bisa menyimpan lebih kurang 120 gram. Di mana otot lebih banyak nyimpan dari liver, tapi otot itu pelit, nggak mau membagikannya untuk yang lain, untuk dirinya sendiri di saat-saat khusus ya. Jadi liver hanya bisa menyimpan 70 gram, tentu nggak bisa dipakai untuk secara konstan, bakal habis. Dan glukosa itu cuma bisa disimpan 20 gram di gula darah kita. Lebih kurang cuma 2 sendok ya. Protein itu disimpan di otot sebesar 6.000 gram. Tapi kan nggak mungkin tubuh kita bodoh untuk menghancurkan ototnya untuk dijadikan energi, tentu dia tidak akan bisa berfungsi. Nah, seperti yang kita tahu, ketosis itu apa ya? Tubuh memakai bahan bakar lemak untuk sebagai sumber energinya. Di mana membakarnya? Di mitokondria. Itu syaratnya ya. Kondisi apa yang dapat membuat kita jadi ketosis? Satu, di saat tidak ada asupan karbohidrat terserap, maka cadangan di tubuh itu, cadangan pertama yang harus kosong adalah pengosongan glikogen hati. Setelah kosong, gula darah juga turun. Gula darah turun, maka insulin juga turun. Setelah insulin turun, maka efeknya glukagon akan meningkat, adrenalin juga akan meningkat, akan membuat kondisi lipolisis. Artinya cadangan di jaringan lemak akan mulai dikeluarkan. Di mana yang dikeluarkan, dipecah itu menjadi free fatty acid yang melalui beta oksidasi akan menjadi energi. Sedang pemecahan kedua adalah gliserol, akan kembali ke lever, melalui jalur gluconeogenesis akan dibentuk menjadi glukosa. Nah, ini dampak jalurnya kita lihat kan. Dari fatty acid bisa jadi energi, bisa membentuk asam badan keton. Dari glukogenik substrat bisa menjadi piruvat, menjadi oksaloasetat, menjadi glukosa. Jadi banyak jalan menuju Roma, tidak hanya satu jalan. Apa itu ketosis yang fisiologis? Bagaimana dengan gaya hidup yang kita jalani sekarang, yaitu dengan ketofastosis lifestyle, akan didapat keadaan fisiologis, ketosis yang fisiologis. Bukan ketoasidosis. Bedanya di mana? Kalau ketosis fisiologis itu gula darah kita rendah, insulinnya rendah, kadar ketonnya hanya 0,5 sampai 3 milimol per deliliter. Kalau ketoasidosis, gula darahnya tinggi, insulin tinggi, kadar ketonnya juga di atas 10 milimol, dan ini berbahaya. Kalau yang hijau itu ketosis yang fisiologis, yang merah itu ketoasidosis. Saya bisa berusaha menjelaskan ketofastosis lifestyle sedikit secara gambaran umum aja ya Mas. Lifestyle itu adalah sebuah gaya hidup. Bagaimana kita melihat sisi cara kerja mesin biologis kita secara fisiologis sehingga dapat bekerja dengan baik
terkoordinasi dengan baik, dan menghasilkan hasil kerja yang baik. Jadi, di ketofastosis lifestyle itu ada 5 pilar yang harus kita jaga. 1, puasa, fasting. Apa gunanya untuk fasting? Supaya tubuh kita dalam kondisi ketosis yang fisiologis. Kedua, very low carb itu gunanya untuk mempertahankan keadaan ketosis fisiologis. Exercise itu gunanya untuk memicu kebutuhan ATP yang lebih untuk anabolik ya. Untuk di tahap selanjutnya. Tidur berkualitas juga akan membuat recovery yang lebih baik, manajemen stres yang baik juga menunjukkan ke recovery yang baik. Ini sebenarnya kalau kita cerita tentang anabolik dan katabolik, puasa itu yang dominan adalah katabolik. Kalau makan very low carb itu anabolik, exercise itu adalah katabolik, tidur berkualitas itu berhubungan dengan anabolik, manajemen stres yang baik juga berhubungan dengan anabolik. Nah, 5 pilar itu pada dasarnya secara garis besar bertujuan menurunkan kebutuhan tinggi protein, kedua menurunkan glikolisis, 3 menurunkan gula darah, keempat meningkatkan kemampuan mitokondria kita sehingga tubuh bisa berfungsi dengan baik. Hasilnya, ujungnya adalah hasilnya sel yang sehat. Sel yang sehat akan membuat jaringan sehat. Jaringan sehat akan membuat organ sehat. Dan akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup kita. Seperti kalau di cerita puskesmas kalau tentang akreditasi, ada SOP yang harus dikerjakan dengan baik dan benar dan dikoreksi oleh tim manajemen mutu melalui audit internal sehingga quality control-nya terjaga, tentu akan menghasilkan nilai kerja yang baik. Kita coba melihat efisiensi dan produktivitas ATP berdasarkan dari beta oksidasi dan glikolisis. Nah, dari setelah uraian-uraian yang di atas tadi kita ambil kesimpulan atau kita dapatkan hasil dengan beta oksidasi didapat 106 ATP, dengan glikolisis hanya dapat 30 ATP. Itu pun kalau mitokondrianya bagus. Kalau enggak bagus mungkin enggak sampai segitu ya. Di mana beta oksidasi ROS-nya rendah, glikolisis ROS-nya tinggi. Beta oksidasi itu harus secara endogenus. Nanti akan terjadi keseimbangan endogen. Nanti itu Mas Tio aja ya yang nerangin ya. Glikolisis itu harus disuplai dari luar, jadi keseimbangan eksogen dan tidak bisa selalu konstan ya. Kalau yang dengan endogen itu energi tersedia secara konstan karena jaringan lemak badan kita tetap ada di dalam ya. Di mana kondisi puasa lebih banyak membuat kita jadi beta oksidasi. Kalau glikolisis itu pada orang yang banyak makan, sering makan, sehingga fleksibilitas di beta oksidasi tentu lebih baik. Kalau di glikolisis pasti akan menurun di ujungnya. Kalau ada cerita beta oksidasi yang kita pikirkan pasti lipolisis dan ketogenesis. Di glikolisis yang kita pikirkan adalah lipogenesis dan glikogenesis. Yang satu menguraikan, yang satu membentuk. Terjadinya di mitokondria, glikolisis terjadi di sitoplasma. Dan kesimpulan akhir yang didapat secara parameter gula darah itu di beta oksidasi kita yang dengan beta oksidasi akan menghasilkan gula darah yang rendah, insulin yang rendah. Sedang dengan glikolisis, kalau apalagi yang over nutrisi, akhirnya akan gula darah meningkat, insulin juga meningkat. Nah, sedikit tadi yang tentang beta oksidasi dengan glikolisis, hubungannya sekedar dengan tentang makhluk hidup yang lebih tinggi ya. Misalnya kita yang mempunyai mitokondria dengan makhluk yang tingkat rendah yang hanya bisa mengandalkan glikolisis sebagai sumber energinya. Di sini sebenarnya kalau kita menjalankan beta oksidasi dengan efektif dan optimal, maka makhluk hidup kita yang tingkat tinggi akan menseleksi di tingkat
tubuh di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Seperti kalau yang di luar tubuh, jalur kita dengan dunia luar yaitu seperti kulit, di mukosa mata, hidung, saluran cerna, saluran napas dari hidung sampai alveoli, saluran cerna dari mulut sampai anus, dan saluran kelamin juga, itu adalah hubungan kita ke dunia luar. Kalau kita beta oksidasinya positif, tentu yang penumpang hidup, penumpang gelap istilahnya ya Mas, pasti nggak bisa gampang numpang sama kita, baik di dalam maupun di luar pagar rumah kita, gitu istilahnya ya Mas, lebih gampang. Jadi tidak gampang penumpang gelap itu mau numpang hidup. Oke, jadi dengan ada yang itu, sekarang pada Anda yang mendengarkan, mau pilih beta oksidasi atau glikolisis? Oke, pilihan ada di tangan Anda. Jalannya sudah dijebarkan, tinggal milih, tinggal mikir. Nah, zaman sekarang ini lagi musimnya penyakit degeneratif atau istilahnya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, kanker. Nah, ini sebenarnya kenapa? Kalau zaman dulu ini penyakit pada orang tua, kenapa sekarang pada usia muda juga udah mengalami penyakit degeneratif? Berarti kan ada yang salah dalam mesin tubuh kita ya. Artinya penurunan fungsi tubuh. Dari data-data yang ada, kita nampak semuanya kenaikannya makin jelas, makin nampak dan makin signifikan. Jadi solusinya apa? Kalau tidak kita berbuat untuk memperbaiki ini, tentu keadaan makin meningkat, keadaan angka-angkanya tersebut. Jadi solusinya harus butuh kerjasama semua orang. Satu, mulailah dengan diri sendiri dan keluarga, dengan mengubah pola hidup yang lebih baik, dengan menimba ilmu, memperluas ilmu, sehingga dapat gambaran yang lebih bagus dan mau berubah. Kedua, pada nakes-nakes yang ada, baik di tim puskesmas dan juga dengan bantuan pemerintah, untuk mempromotifkan dan mempreventifkan hidup yang lebih bagus. Dan ini tidak tugas yang tidak mudah, tapi harus kita kerjakan daripada tidak bekerja. Memulai tentu kapan mulainya ya. Jadi kesimpulan kita apa hari ini yaitu puasa. Apa itu puasa? Artinya tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kalau tidak ada yang masuk, dari mana tahu tubuh untuk bekerja? Pasti dia harus mengandalkan apa yang ada di dalam tubuh kita sendiri agar bisa tetap berfungsi dengan baik. Di ketofastosis, puasa itu mudah dengan kondisi ketosis seperti yang sudah kita jelaskan. Kenapa? Karena otak sebagai CPU-nya makhluk kita ini harus dapat energi yang siap, sedia dan konstan dan bagus sehingga dia bisa berfungsi dan mengkoordinasi semua fungsi tubuh kita bisa berjalan dengan baik. Jadi kesimpulannya kalau puasa berarti yang ada bongkar lemak melalui beta oksidasi dan membentuk keton melalui ketogenesis. Dari cerita yang telah diuraikan, kebaikan puasa itu antara lain, satu, fleksibilitas metabolisme kita terjaga. Yang kedua, mitokondria biogenesis meningkat, autofagi meningkat, stres resisten kita meningkat, artinya daya tahan tubuh kita terhadap stres juga meningkat. Akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai makhluk, di mana jasmani yang sehat, pikiran yang jernih tentu akan mendukung perbaikan batin yang bersih dan lebih baik. Ayo sehat lahir dan batin. Semangat warrior. Terima kasih. Yeay. Thank you Mbak Anita. Akhirnya selesai juga. Walaupun
awal-awalnya dedek-dedek. Tapi keren loh, ya kan. Walaupun tadi sempat naik turun suaranya karena masalah di mic, tapi nggak apa-apa, santai aja. Ya. Udah nggak fokus ya. Keren tapi bagus. Konklusinya aku suka tadi konklusinya. Kan? Jadi konklusinya terakhir kita menjadi stress resistan. Betul, emang tujuannya. Jadi kayak aku bilang di 5 pilar itu kenapa ada puasa, percaya nggak? Semua orang saat melakukan puasa, semua orang badannya stres. Itu hal pertama diadaptasi. Kenapa kayak ada fase induksi, konsolidasi, maintenance yang jendela puasanya makin panjang, jendela makan makin pendek. Artinya apa? Saat kita sudah melalui semua fase ini, artinya kita kemampuan stres resistannya meningkat. Resistansi terhadap ketergantungan sumber energi dari makanan. Kita sudah bisa mengaksesnya sendiri secara endogenously, dari dalam sendiri. Artinya gini, semakin kita membuat tubuh kita bisa nyaman di kondisi puasa, artinya kita makin stres resistan. Itu jawabannya. Yes. Artinya kita bisa mengakses apapun dari dalam tubuh kita, bisa homeostasis, karena puasa itu salah satu bentuk hormesis. Hormesis itu gangguan penyebab stres. Puasa itu membuat tubuh kita stres, tapi jawabannya, adaptasinya ialah apa namanya? Kita menjadi lebih stres resistan. Stres resistan itu sehatnya setelah recovery-nya dari usaha di awal untuk memberikan hormesisnya. Jadi stres resistan itu ialah bentuk suatu keseimbangan baru, homeostasis baru yang membuat tubuh kita itu lebih bisa lebih sehat karena kita mampu bertahan di kondisi stres seperti puasa, tidak makan. Abaikan deringnya ya. Aku baru ini pasti aku keganggu banget. ya memang harus sabar. Kayaknya tadi ya Mas. Iya. Jadi terus yang kedua kayak olahraga. Olahraga itu stres. Semua orang bilang olahraga sehat. Aku bilang enggak. Olahraga itu stres. Sehatnya itu setelah kamu recovery dari stres yang kamu berikan dari olahraga. Contoh gini. Yes. Tadinya aku olahraga, kita akan ambil contoh gampang, nge-gym deh. Aku tadinya 5 kilo, aku angkat itu stres. Aku silent sebentar ya, Iya. Oke, soalnya Mas Tio orangnya nggak bisa terganggu ininya konsentrasinya. Dia kan soalnya cara jelasinnya kan berdasarkan apa yang mengalir. Nah, tadi ada interupsi neneng gitu, jadi disrupsi istilahnya itu. Udah masuk ya? Udah masuk. Ya, makanya ya bagi yang urgent nggak apa-apa sih memang nelpon, tapi kalau untuk yang nggak begitu urgent harap sabar di WA ya. Kalau hari ini memang aku pasti bakal numpuk japriannya karena memang seharian aku nggak mungkin dong balasin WA karena aku di SMA. Yeah. Jadi paling lambat besok pasti insya Allah kebalas. Oke. Jadi stres karena olahraga itu juga kayak kita angkat beban 5 kilo itu pertama sakit, tapi saat 5 kilo itu udah enteng bagi kita itu sudah mendapatkan keseimbangan baru, udah mendapatkan stres resistansi yang baru. Kita lebih sehat dari sebelum kita, dulu 5 kilo bagi saya berat. Kamu nggak sesehat waktu 5 kilo itu enteng. Karena kita punya kemampuan stres resistan lebih tinggi. Dulu aku cuma bisa skip sarapan. Sekarang aku makannya bukanya sore. Misalnya. Aku bisa makan setelah jam 3, setelah asar baru aku makan. Kamu pasti kamu lebih sehat dibanding kamu waktu masih harus sarapan, waktu kamu jam 12 udah nggak kuat. Pasti udah lebih sehat di kondisi kamu sudah adaptasi dengan kemampuan memperpendek jendela makan lebih pendek. Nah, itu namanya stres resistansinya di situ, itu rahasianya. Terus nggak makan karbo itu stres loh bagi orang yang bertahun-tahun makan karbohidrat. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengandalkan sumber energinya, glukosanya memang kalau saya nggak makan energi dari mana? Nah, jadi kalau orang bilang kalau saya nggak makan, saya nggak ada tenaga, itu jauh dari sehatnya kalah dengan orang yang aku belum makan, tapi aku tetap bertenaga.
Makin lama nggak makan, aku malah lebih bertenaga. Itu level kesehatannya beda. Stres resistansinya jauh sangat berbeda. Nah, jadi begitu kita skip karbo tapi kita nyaman, artinya gini, kita nggak otaknya nggak kekurangan gula, kita nggak neuroglikopenia, dan kita secara physically kita bisa aktif karena bisa endogenously kita ngambil dari tangki besi kita sendiri, itu pasti kita lebih sehat. Walaupun detailnya nanti ialah ke level respirasi selnya. Jadi syarat untuk bisa stres resistan meningkat itu harus diikuti oleh perbaikan respirasi di level sel, mitokondria. Itu syarat utamanya. Karena stres yang diberikan dari apapun usaha kita untuk lebih sehat, jawabannya itu selalu perbaikan di level respirasi, nggak jauh. Jadi kapasitas respirasi kita lebih meningkat untuk coping kebutuhan fungsi yang harus diberikan dari stres sebelumnya. Kita harus bisa mengembalikan kemampuan adaptnya itu lewat respirasinya. Kenapa? Pertambahan, misalnya gini, butuh pertambahan massa otot, ya butuh penambahan jumlah organel mitokondrianya untuk mensupport otot-otot tersebut melakukan fungsinya. Dari stres sebelumnya yang tadinya dia nggak bisa menghandle fungsi tersebut. Jadi pengkerucutan inti dari hormesis yang diberikan sehingga memberikan homeostasis baru, keseimbangan baru yang lebih sehat, itu di level sel itu selalu respirasi sel. Makanya pada saat kita kemampuan stres resistannya turun, stres resistansi kita turun, kita punya chronic disease, juga sama, mengkerucutnya ialah masalah respirasinya, karena respirasinya sudah tidak bisa coping, tidak bisa mensupport mengatasi atau mensupport untuk sel tersebut melakukan fungsi. Makanya sel tersebut yang bermasalah karena chronic disease dan sebagainya, itu turun fungsinya, tidak bisa melakukan fungsinya seperti sebelumnya, misalnya untuk memompa jantung dan sebagainya. Pokoknya di sistem tubuh kita mengalami penurunan fungsi, respirasi kita nggak keep up. Nah, jadi ikhtiarnya justru bukan menutupi ketidakmampuan fungsinya, tapi memberikan stres secara bertahap untuk tubuh kita adapt kembali untuk mengembalikan fungsinya. Jadi gini, tubuh itu cara menyembuhkan diri itu ialah diminta. Kalau kata sembuh, sehat, homeostasis, itu bukan harus dibuat dengan semu. Artinya gini, sekarang udah nggak kerasa lagi, sekarang fungsinya udah normal, sekarang udah ini. Kenapa? Karena kita memberikan suatu support yang exogenous misalnya. Tapi the real homeostasis secara endogenous masih belum beres. Artinya apa? Dan makanya aku bilang, cara melihat level kesehatan seseorang itu nggak bisa di kondisi makan. Karena makan itu pasti memberikan efek push ke respirasi. Jadi kalau kita, aku sehat setelah makan ini, aku sehat setelah makan ini, berarti dia sehatnya dengan mempush sesuatu untuk mendorong proses respirasi, membantu mensupport fungsinya kembali. Artinya kayak di-push. Sifat yang bisa push itu glukosa. Jadi kalau kita makan karbo, kita merasa sehat, itu efek semu dari push. Fungsinya pasti berjalan. Kenapa? Karena glukosanya harus disingkirkan, di-push ke dalam sel. Sel itu harus menggunakan, karena di-push. Dia itu. Tapi kalau dipuasakan, dan sel ini harus melakukan sistem pull itu tarik. Jadi demand. Dengan puasa kita kalau mau tetap segar, sehat, berarti kita harus bisa pull dari dalam. Nggak bisa push dari mulut, tapi harus bisa pull dari. Kemampuan pull-nya ini dipertanyakan. Kalau kamu nggak sehat, kemampuan pull dari dalam tubuh kelihatan nggak bisa. Kelihatan nggak bisanya. Kelihatan kalau orang nggak sehat, beta oksidasinya jelek semua. Kenapa? Yang bisa di-pull dari dalam tubuh, udah dijelaskan tadi sama Mbak Arnita, mau narik apa dari dalam tubuh kalau gula? Emang cadangan gula kamu berapa? Cuman 2 sendok teh di darah, dan glikogen nggak seberapa yang bisa menyuplai ke darah lagi di liver. Otot memang nyimpan semua. Tapi pull-nya itu dipertanyakan nanti. Jadi untuk melihat sehat atau tidaknya, yang dipertanyakan dari sisi biologinya ialah kemampuan pull something dari tubuh kamu endogenously. Kalau pull-nya susah, dan tahu nggak, percaya nggak? Pengontrol sistem pull ini ialah stress system. Autonomous nervous system.
Karena bayangannya kalau kita mau beta oksidasi bakar lemak, berarti kalau pull dari dalam kan ngambil lemak yang di dalam tubuh. Betul. Nah, cara membuat lemak dalam tubuh itu dipecah supaya bisa diambil, caranya gimana? Lemak dalam tubuh harus dipotong-potong dulu, trigliseridnya menjadi glycerol dan fatty acid. Cara memotongnya gimana, Mas? Norepinefrin. Norepinefrin itu apa, Mas? Kontrol saraf dari stress system. Nah, kalau susah, nggak kepotong-potong atau nggak efektif, yang terjadi apa? Stress systemnya meningkat volumenya. Jadi jadi makanya ngeceknya begitu orang, aku nggak pernah ada masalah, aku sehat. Begitu nyoba KF baru skip sarapan aja semua gejala muncul, alias tubuhnya langsung stres berlebihan. Karena simpatetik tone-nya jadi sangat dominan, menunjukkan dia langsung nggak nyaman. Dia nggak nyaman baru nyoba puasa, kenapa? Padahal kemarin-kemarin gue seger loh, gue merasa sehat. Kenapa? Karena kemarin sehatnya itu semu. Kenapa? Fungsinya berjalan karena dia push. Dikasih. Nah, sekarang dia ditantang untuk tidak push, tapi untuk pull, sanggup nggak? Nggak sanggupnya itu menunjukkan penurunan fungsi di level respirasi sel. Sehingga stress systemnya menunjukkan gejala-gejalanya bahwa itulah letak ketidaksehatannya atau masalah di level respirasinya itu seperti itu.